Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang integrasi nasional. Saya Dian Amanda dengan NIM E1A02310117 dan di sebelah kanan saya Sururu Muhammadullah Aisyah dengan NIM E1A02310134. dan di sebelah kiri saya itu Adul Adora dengan NIM E1A02310112. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan tentang integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk sosial, kelompok budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Jenis-jenis integrasi nasional yaitu 1. Integrasi asimilasi, 2. Integrasi akulturasi, 3. Integrasi normatif, 4. Integrasi instrumental, 5. Integrasi ideologi, 6. Integrasi fungsional, 7. Integrasi koersif. Pentingnya integrasi nasional adalah membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa dan memberi semua hak dan kewajiban pada rakyat. Apakah perbedaan integrasi dengan disintegrasi? Integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Sedangkan disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan yang terpecah belah hingga hilangnya keutuhan dan persatuan. Alasan diperlukannya integrasi nasional yaitu integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang dan masih mencari jati dirinya. Integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan dan dicita-citakan. Diperlukan untuk menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Sumber integrasi nasional. Menurut Suruyo 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah. Perkembangan integrasi di Indonesia, 3 model integrasi tersebut adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik, kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia, integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga tahun 2002, integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan istilah nasional memiliki 3 pengertian, bersifat kebangsaan, berkeenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Tantangan dalam membangun integrasi nasional. Tantangan nasional dimensi vertikal, tantangan dalam dimensi horizontal, tantangan di era globalisasi. Variasi dalam bahasa komunalisme, tidak percaya pada agama politik, organisasi berdasar kasta ikut campur dalam politik, regionalisme, politik ekstremisme, esensi dan urgensi nasional. Telusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari 2 pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata, pembentukan istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas 2 kata integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai integrasi nasional. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.